Ya benar, kalian nggak salah baca judul. iPhone itu memang cocok buat orang males dan orang yang boring. Kita akan kuliah online setelah opening berikut. Sebelum masuk videonya, gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Video ini adalah episode kedua di mana gue membahas OS atau skin dari sebuah smartphone secara detail. Di episode pertama gue udah membahas secara panjang lebar tentang One UI yang menurut gue salah satu the best skin Android saat ini yang dikembangkan oleh Samsung. Video tersebut ternyata penontonnya cukup banyak loh, dan banyak juga yang tertarik dengan pembahasan konsep dan filosofi dari sebuah operating system atau skin Android dan meminta gue untuk melanjutkan seri dari video tersebut. Selain One UI, sebenarnya yang cukup banyak di request adalah pembahasan tentang skin dari Xiaomi yaitu MIUI. Tapi karena Redmi Note 10 Pro gue lagi masuk service center, ya udah jadi video tentang MIUI harus gue tunda dulu dan gue gantikan dengan salah satu OS yang cukup banyak di request juga, yaitu apalagi kalau bukan iOS atau iOS lah ya lebih pendeknya. Nah, pertama mungkin saat ini yang tepat buat mengklarifikasi antara istilah OS dan skin. Kalau sekarang kalian menyangka bahwa One UI, Color OS, Vantage OS, MIUI, dan Oxygen OS adalah sebuah OS atau operating system, itu kayaknya kurang tepat deh. Yang benar adalah skin atau Android skin. Operating systemnya apa? Ya Android. Skin adalah Android yang dimodifikasi dan di-customize sesuai dengan keinginan vendor smartphone. Samsung dengan One UI, Vivo dengan Vantage OS, Xiaomi dengan MIUI, dan lain-lain. Atau tidak dimodifikasi sama sekali, misalnya yang sering kita sebut dengan stok Android yang ada di Google Pixel series. Nah, bagaimana dengan iOS? Beda, kalau iOS adalah sebuah operating system sendiri. Ada lagi nggak contoh operating system yang lain? Ada, misalnya Windows Phone, Symbian, dan lain-lain. Jadi jelas ya, Android dan iOS adalah OS. Tapi One UI, MIUI, dan lain-lain adalah skin. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai iOS. Kalau mau bahas konteks OS atau operating system di video kedua ini memang paling tepat kalau kita membahas iOS. Kenapa? Karena kita jadi punya perbandingan dua OS yang berbeda. Video pertama membahas OS Android dengan skin One UI, dan yang kedua ini adalah OS dari Apple yaitu iOS. Menurut gue ini perlu dibahas karena iOS sebagai sebuah operating system sendiri cukup berbeda dengan Android, membawa beberapa kelebihan dan tentu aja kekurangan. Nanti kita akan bahas di akhir video. Sekarang kita bahas dulu iOS sebagai sebuah sistem yang memberikan experience dalam menggunakan iPhone. Ide, konsep, dan filosofinya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya apa, dan lain-lain. Dan sama seperti gue membahas One UI di video yang lalu, gue akan membatasi pembahasan di 3 hal aja yang membuat sebuah sistem operasi atau skin bisa dibilang bagus atau enggak, yaitu desain, fitur, dan kustomisasi. Oke, pertama kita bahas soal desain dulu. Dalam konteks ini tentu aja UI design yang berujung pada user experience. Seperti biasa kita bahas ide-ide dan konsep besarnya dulu. Dalam mendesain iOS dan OS-OS lainnya, Apple mempunyai 4 prinsip desain untuk memaksimalkan user experience. Apa aja keempat prinsip tersebut? Prinsip pertama adalah aesthetic integrity. Yes, kalau ngomongin Apple udah pasti nggak jauh-jauh dari estetika. Produknya baik hardware maupun software memang cakep-cakep banget. Bahkan ada yang bilang Apple itu sebenarnya bukan perusahaan teknologi, tapi perusahaan desain. Well, gue setuju sih. Dari prinsip pertama ini yaitu aesthetic integrity, kita bisa tarik kesimpulan bahwa ternyata estetikanya pun harus mempunyai sebuah integritas dalam menjalankan fungsinya. Simpelnya bukan cuman keren, tapi kerennya itu harus membantu user memudahkan penggunaan. Contoh, Apple membedakan desain di mana user harus fokus dalam melakukan tasking atau user bisa sedikit eksploratif. Misalnya di bagian setting, karena user harus fokus dalam menentukan setting, tampilan pun harus dibuat straightforward berupa list beserta icon-icon kecilnya. Nggak ada grafis yang aneh-aneh yang bisa mendistract user. Gesture dan action yang bisa dilakukan pun nggak banyak. Cuma scroll atas bawah dan tap untuk masuk ke setting. Again, tujuannya agar user bisa fokus. Beda lagi pada saat kalian masuk ke App Store atau bagian games. Tujuan user di sini apa? Bukan fokus, tapi eksplorasi. Cari apps apa ya yang bagus, install game apa ya buat nunggu buka puasa, eksplorasi.
Setelah fungsinya ketemu, desainnya pun mengikuti. Mulai dari membagi per kategori, icon-icon game dibuat agak besar, terdapat tampilan cover view dan gesture serta action pun lebih banyak. Nggak cuma scroll atas bawah, tapi juga bisa swipe kiri kanan. Baik lagi, eksplorasi. Selain App Store dan games, apalagi yang punya fungsi eksplorasi? Misalnya aplikasi music streaming, aplikasi movie streaming, dan lain-lain. Prinsip kedua adalah konsistensi. Nah, ini prinsip yang paling penting untuk membuat sebuah sistem UI yang baik. Artinya apa? Semua elemen-elemen UI harus mempunyai standard of familiarity. Nggak aneh-aneh. Teks dan copy dan tulisan-tulisan, font dan stylenya pun sama. Icon-icon mempunyai visual yang mencerminkan fungsinya. By the way, nanti kita bahas sedikit lebih detail soal icons. Intinya konsistensi di semua aspek UI dijaga agar user nggak kebingungan dalam menjalankan fungsi dan tasking. Prinsip ketiga adalah direct manipulation. Nah, ini maksudnya gimana? Apple ingin pada saat user melakukan manipulasi gerak pada device-nya, apakah itu gesture atau gerakan, tujuan dari action tersebut, result-nya bisa langsung dirasakan oleh user. Misalnya, lagi nonton YouTube dengan posisi vertikal, user ingin tampilan yang lebih besar dan full screen. Ya udah, tinggal rotate secara horizontal dan kontennya pun akan langsung mengikuti sesuai keinginan user. Dan efeknya direct alias langsung, nggak perlu pencet apa-apa lagi. Ini yang disebut sebagai direct manipulation. Prinsip keempat, feedback. Ini prinsip yang sepertinya sepele tapi bisa jadi pembeda utama antara user experience yang bagus dan yang jelek. Kasih user feedback setiap selesai melakukan action. Fungsinya apa? Buat ngasih status dan result dari action tadi. Contoh, habis install aplikasi ya kasih feedback berapa lama lagi aplikasi terinstall di sistem. Caranya pakai visual circle di download status. Ini feedback. Atau pas lagi airdrop, saat connect dan transfer ke device lain, iPhone akan geter dan bunyi. Nah, ini feedback. Buat klarifikasi, status actionnya gimana, berhasil atau enggak, udah selesai atau belum. Jadi user nggak galau karena digantungin dan ketidakjelasan status. Again, simple tapi fungsinya crucial. Prinsip kelima, metafora. Semua interaksi pada operating system dan user interface harus sedekat dan sefamiliar mungkin dengan apa yang user lakukan di kehidupan nyata. Ini yang akan membuat user interface terasa lebih natural dan memberikan experience yang memuaskan. Drag and drop harus seintuitif mungkin, layaknya user mengangkat dan memindahkan barang di dunia nyata. Begitu juga dengan tap, swipe, flick, dan lain-lain. Bendanya bisa dirubah dari physical ke digital. Yang nggak berubah apa? Kebiasaan dan nature manusianya, usernya. Prinsip keenam, user control. iOS pengen usernya yang punya kontrol atas apps-nya, bukan apps-nya yang ngambil keputusan buat usernya. Misalnya, memberikan banyak pilihan ke user untuk satu pengambilan keputusan. Atau mengonfirmasi ulang apabila user ingin melakukan action yang kira-kira penting dan nggak dapat diulang. Bener nih, mau di-uninstall. Ini nggak bisa diulang loh. Itu contoh prinsip user control. Oke, setelah kita tahu prinsip besar desain dari Apple, sekarang kita deep dive tentang apa-apa aja yang menarik dari UI dan UX dari iOS ini. Pertama yang gue suka dari Apple dan iOS khususnya adalah bukan cuma soal visual yang estetik, tapi membangun komunikasi dan percakapan dengan usernya. Contoh, kalau kalian ke bagian tips, mungkin kalian pengguna baru iPhone dan ingin melihat apa yang bisa kalian lakukan dengan iPhone kalian akan disambut dengan visual aid yang jelas, lengkap dengan video pendek, dan yang gue suka penjelasan yang komunikatif dan user-friendly. Contoh, pada saat menjelaskan bagian control center, di judulnya nggak ditulis control center, tapi take control. Disertai dengan sedikit penjelasan yang lebih lengkap. Jadi bukan semata deskripsi, tapi mengkomunikasikan benefit dari fitur tersebut. Contoh lain, penjelasan tentang airdrop. Instead of mereka nulis airdrop doang, yang mungkin banyak orang yang nggak ngerti airdrop itu apa, mereka nulis share using airdrop yang lebih jelas fungsinya apa. Airdrop buat sharing. Nice. Oke, yang kedua, icon. Gue nggak terlalu ngefans dengan icon-icon native apps-nya iOS. Kalau dibandingkan dengan icon One UI, wah, icon-icon iOS ini agak lebih berantakan dari segi color dan bentuk visual. Memang simplicity-nya masih ada, tapi agak susah melihat keseragaman tema di antara icon-iconnya. Walaupun kalau ngomongin sejarahnya icon iOS, gue tetap appreciate perubahan besar konsep desain icon dari skeuomorphic di iOS 6 ke flat design yang dimulai di iOS 7 hingga sekarang. Sedikit share aja, skeuomorphic design sendiri adalah konsep desain yang mereplika objek asli
termasuk materialnya di real world. Contoh, icon newsstand di iOS 6 ya tampilannya kayak tempat majalah layaknya yang kita lihat di dunia nyata, lengkap dengan material kayu-ja. Atau aplikasi Notes, ya kelihatan tekstur kertasnya. Tujuan dari desain skeuomorphic ini adalah agar user experience pada saat menjalankan aplikasi tersebut seolah-olah seperti di dunia nyata. Namun akhirnya konsep desain dari skeuomorphic ini ditinggalkan karena dianggap terlalu pretentious dan fake. Kemudian beralih ke flat design yang lebih simple kayak sekarang. Gue sendiri berpendapat icon-icon skeuomorphic di iOS lama memang lebih berkarakter sih. Walaupun secara tampilan dan estetika ya gue prefer flat icon kayak sekarang. Next, gesture and navigation. Buat mereka yang beralih dari Android ke iOS, hilangnya navigation di bar bagian bawah kayaknya bakal jadi hal yang bikin ribet. Waduh, balik ke home gimana nih? Atau scrolling antar apps yang lagi aktif kayak gimana sih? Tapi sebenarnya ini bagian dari proses adaptasi dengan sistem navigasi yang baru aja sih sebenarnya. Kalau udah terbiasa pasti keenakan dengan gesture-gesture navigasi yang ada di iOS. Mau ke home tinggal swipe ke atas, mau back tinggal swipe dari kiri ke kanan. Mau lihat aplikasi yang lagi kebuka, tinggal swipe ke atas terus tahan. Dan menurut gue bukan cuma mudah, tapi terasa lebih natural dibanding dengan navigation bar yang ada terus, walaupun kalian gunain atau enggak. Oke, bagian selanjutnya mari kita ngomongin fitur sebagai syarat dari sebuah OS yang bagus. Fitur-fiturnya apa aja, lengkap dan cukup bermanfaat buat user atau enggak. Dan fitur di sini akan mengacu ke fitur-fitur baru yang ada di iOS 14 yang merupakan OS terbaru dari iOS. Fitur yang cukup di-highlight di iOS 14 salah satunya adalah fitur yang jadi bahan bulan-bulanan anak Android. Apalagi kalau bukan widget. Di satu sisi widget memang memberikan sedikit penyegaran di tampilan iPhone yang dari dulu ya kayak gitu-gitu aja. Tapi di satu sisi pertanyaan yang sama juga layak ditanyakan ke pengguna Android yang udah punya fitur ini jauh lebih dulu. Pertanyaannya adalah, emang pernah dipakai widget-widgetan? Tapi terlepas daripada itu, mau dipakai atau enggak, widget dari iOS harus diakui memang lebih visually estetik sih. Mungkin sekali lagi, Apple berhasil mengawinkan tujuan fungsional dan desain. Kalau kita lihat widget di iOS, ia bukan hanya berfungsi sebagai button yang lebih besar, tapi berhasil mendesain sebuah informasi yang compact dan penting bagi user sesuai dengan prinsip-prinsip desain visual. Widget baterai misalnya, ya cukup dua informasi yang ditampilkan. Ini device-nya device baterai apa, dan informasi kapasitas baterai ada di posisi berapa. Cukup, itu aja. Widget cuaca, mungkin lebih banyak informasi yang ingin ditampilkan, tapi dipresentasikan melalui prinsip hierarki desain, mana yang lebih penting dan mana yang mungkin tidak terlalu penting. Belum lagi soal Smart Stack, fitur yang mungkin disalahartikan hanya sebagai tumpukan widget. Padahal sebenarnya Smart Stack bisa memberikan informasi yang bersifat kontekstual sesuai dengan pola pemakaian smartphone dan keseharian user. Tapi balik lagi, apakah fitur widget ini berguna? Balik lagi ke masing-masing user. Kalian sendiri gimana? Cukup memanfaatkan fitur widget ini apa enggak? Tulis di kolom komentar. Fitur di iOS 14 yang cukup melegakan iPhone user adalah App Drawer atau iOS menyebutnya dengan istilah App Library. Again, ini pun fitur yang cukup menjadi bulan-bulanan dari pengguna Android karena akhirnya iOS mempunyai sebuah app drawer, fitur basic dari sebuah skin Android kecuali MIUI yang ironinya memang terinspirasi dari iOS. Terinspirasi ya, quote unquote. Dan app drawer di iOS 14 ini boleh dibilang memang berbeda sih dengan Android karena bukan hanya meletakkan semua aplikasi di satu tempat, App Library ini membagi lagi aplikasi-aplikasi yang telah terinstall ke kategori-kategori tertentu yang memudahkan user. Ini classic Apple banget ya. Steal it but make it better. Bravo. Itu dua fitur yang cukup jadi highlight di iOS 14 ya. Fitur-fitur yang lain yang sering gue pakai misalnya back tap, di mana kalian bisa ngeset komen tertentu pada saat back tap iPhone 2 kali atau 3 kali. Gue sendiri ngeset 3 kali back tap untuk ngambil screenshot. Selain itu paling apalagi ya, fitur compact UI seperti picture in picture itu cukup berguna juga sih. Kalian sendiri fitur apa yang paling berguna di iOS yang sehari-hari kalian pakai? Nah, tulis juga di kolom komentar. Oke, setelah desain, fitur yang terakhir adalah kustomisasi. Nah, di sektor inilah iOS benar-benar nggak berdaya. Buat mereka yang terbiasa memakai Android dan ngoprek-ngoprek HP-nya dan mengcustomize HP-nya sesuai dengan keinginan mereka, iOS udah nggak mungkin dilirik. Sebagai OS dengan prinsip closed system, kustomisasi tampilan, selain ganti wallpaper ya,
adalah bukan pilihan. Gue melihatnya strategi ini bisa menjadi sebuah kekurangan atau Apple memang benar-benar tahu target marketnya siapa. iPhone seolah-olah bilang ke usernya, kalian mau bikin apa dari HP ini? Gue bisa. Sedangkan Android lebih ke HP ini kalian mau bikin kayak apa? Gue bisa. Nah itu bedanya. Itu kenapa gue setuju kalau iOS itu dibilang sebagai the most boring OS. Ya karena nggak bisa diapa-apain. Tapi balik lagi pertanyaannya, emang mau diapain sih? Di iOS 14 boleh dibilang Apple memberikan sedikit kebebasan kepada usernya dengan sedikit kemampuan mengkustomisasi tampilan. Dengan widget, dengan icon pack yang bisa diganti-ganti melalui aplikasi shortcut. Dan gue pun sempat nanya di Twitter, dengan sedikit kemampuan mengcustomize tampilan iPhone ini, tampilan iPhone kalian itu seperti apa sih? Ternyata ya nggak diapa-apain juga selain dari ganti wallpaper. Jadi menurut gue sih cukup valid ya kalau gue bilang Apple emang tahu karakter usernya seperti apa. Terakhir, kelebihan dari iOS menurut gue nggak bisa dipisahkan dari Apple sebagai sebuah ekosistem. Dan terlepas dari berbagai kekurangannya sebagai sebuah mobile operating system, yang bikin betah usernya adalah enaknya berada di sebuah ekosistem yang seamless, memudahkan dan terhubung antara satu device dengan device lain. Gue pernah bahas ini secara detail di satu video, silakan cek card kanan atas atau link di deskripsi. Nah, segitu aja video kali ini yang membahas tentang OS atau skin sebuah smartphone dan kali ini kita membahas iOS. Nah, gimana menurut kalian tentang video-video kayak gini? Nextnya bahas OS dan skin Android apalagi? Tulis aja di kolom komentar. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka, follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.